semua. Oke, jadi ini perkuliahan minggu kelima, di mana perkuliahan minggu ini kita laksanakan secara online ya, karena mungkin ada anjuran dari ITS bahwa di minggu ini kita melakukan kuliah online. Mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang mungkin pulang kampung gitu ya. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas submission tugasnya gitu ya. Tugas yang kemarin kita membuat database relational menggunakan MySQL ya. OLTP ya mungkin masih ada satu dua warga yang terlambat submit ya, tapi enggak masalah karena itu kan preferensi masing-masing ya. Mungkin masih menyempurnakan dan lain sebagainya. Untuk tugas masih belum saya koreksi ya, mungkin saya koreksi nanti setelah UTS, terus saya koreksi. Kemudian kita hari ini masuk ke topik kedua, yaitu terkait data warehouse. Nah, di pertemuan ini saya akan menerangkan terkait sedikit penjelasan ya dari data warehouse itu seperti apa gitu ya. Karena salah satu luaran dari perkuliahan ini yaitu kalian bisa membuat data warehouse. Oke, saya mulai. Nah, agenda hari ini yaitu ada beberapa ini ya. Ada sasaran penggerak bisnis dari data warehouse dan BI. Jadi data warehouse sama BI ini sering dikaitkan gitu ya. Kenapa kok sering dikaitkan? Karena data warehouse itu kumpulan data dari sebuah enterprise, terus kemudian data itulah yang akan digunakan sebagai apa, pendukung keputusan ya, pendukung pengambilan keputusan ya. Jadi para bos-bos itu bisa memanfaatkan data melalui data warehouse yang bisa yang dikumpulkan, terus kemudian si bos itu bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan, gitu ya. Nah, terus kedua ada metafora penerbitan sistem DWBI. Jadi metafora ini untuk memudahkan kita sih sebenarnya membayangkan BI atau data warehouse gitu ya, cara membuatnya dengan bidang lain. Maksudnya selain IT gitu ya. Kita membandingkan, menyamakan prosesnya gitulah untuk memudahkan kita tahu bayangannya seperti apa. Terus ada konsep inti, kosakata pemodelan dimensi, ada komponen arsitektur Kimball. Ya, jadi di dalam data warehouse ini ada dua aliran besar. Yang pertama Kimball ini ya, Rap Kimball. Yang kedua eh, Inmon ya. Itu adalah dua aliran besar data warehouse dan kita mengikuti yang versi dari Rap Kimball ini. Terus kemudian ada perbandingan arsitektur antara Rap Kimball dengan yang lain gitu ya. Terus sama ada kesalahpahaman tentang pemodelan dimensi. Oke, latar belakangnya dulu. Kenapa kok kita perlu data warehouse? Jadi di perusahaan-perusahaan data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu sekarang tidak sedikit ya, sangat besar. Bahkan sekarang kalian sudah mungkin sering mendengar atau bahkan mengenal lebih dalam tentang big data dan lain sebagainya. Data itu bisa diperoleh dari manapun ya, dari aplikasi-aplikasi, kemudian dari sensor itu juga bisa. Nah, itu kan datanya macam-macam ya. Terus kemudian mungkin kita bisa kumpulkan, tapi kita ngaksesnya gimana? Nah, terus kemudian perlunya mengiris dan memotong data ke segala arah. Yang dimaksud mengiris data atau memotong data, jadi kalau mengiris data itu lebih ke kolomnya ya. Mungkin di data warehouse kita create sebuah table, mungkin misalkan kolomnya ada 50. Nah,
dalam satu layar kan tidak mungkin kita menampilkan keseluruhan kolom. Itu pasti akan susah untuk dilihat. Dari itu kita perlu mengiris. Begitu pula dengan memotong ya, kalau recordnya ada banyak sekali, mungkin kita hanya tampilkan secara summary atau mungkin kita hanya tampilkan beberapa paling atas gitu ya. Jadi kita di sini perlu mengiris dan memotong data ke segala arah. Terus kemudian para pebisnis perlu mendapatkan datanya dengan mudah. Ya tentu sebagai bos-bos gitu ya, atau kepala-kepala yang dia bekerjanya by data, ya tentunya mereka sangat membutuhkan apa yang dinamakan data warehouse ini. Kemudian dalam pembuatan data warehouse, tunjukkan saja apa yang penting gitu ya, tidak perlu bermacam-macam. Terus kemudian seringkali menghabiskan seluruh pertemuan untuk berdebat tentang siapa yang memiliki angka yang tepat. Oke, di poin nomor 5 ini, itu seringkali terjadi ya, teman-teman. Sebagai contoh simpelnya ketika kita akreditasi, misalkan di dalam akreditasi itu ditanyakan, misal ada berapa jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh DTPS, dosen tetap program studi. Kemudian kami carilah datanya mulai dari website ITS itu ada, terus kemudian kami nyari di DRPM juga ada, tetapi data yang dimiliki itu berbeda. Misalkan di DRPM ada jumlah penelitiannya 100, kemudian di website ada 80. Nah, itu kan berbeda ya jumlahnya. Terus mana yang kita percaya, terus mana yang benar? Ya, kita tidak bisa justifikasi semua itu mana yang salah, mana yang benar ya. Bisa jadi mereka semuanya benar. Kenapa? Karena eh, yang pertama disebabkan oleh definisi data. Jadi yang dimaksud dari penelitian DTPS atau dosen tetap program studi itu apa? Gitu ya. Apakah dosen yang mengajar di prodi tersebut ataukah dosen yang seluruh departemen SI gitu ya. Nah, di sini mungkin ada beda pemahaman antara definisi data antara DRPM dengan website ITS. Ya sebenarnya dua-duanya mungkin benar gitu ya, tetapi sesuai dengan keyakinan definisi data masing-masing. Terus kemudian juga dapat disebabkan oleh range interval. Bisa jadi di DRPM data yang disediakan 5 tahun ke belakang. Tapi kalau yang web itu mungkin hanya 3 tahun ke belakang. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, kita hanya membahas jumlah penelitian itu bisa berulang-ulang ya di dalam rapat secara rutin ya. Misalkan rapatnya dilaksanakan hari Jumat ya, setiap Jumat itu mesti ada pertanyaan terkait berapa jumlah penelitian yang fix gitu. Nah, hal ini kan tentunya sangat memakan waktu gitu. Oke, terus kemudian keinginan menggunakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih berdasarkan fakta. Nah, kembali lagi ke para pimpinan yang mereka menggunakan data untuk pengambilan keputusan, mereka sangat bergantung pada data warehouse ini. Data warehouse ini apa namanya sangat apa ya tergantung penggunanya. Kalau misalkan si penggunanya atau kepalanya itu tidak membutuhkan data, alias para pemimpinnya ini, udahlah kalau penjualan kita misalkan kemarin naik, berarti mungkin ke depannya akan turun. Nah, mereka hanya cenderung melakukan prediksi atau expert judgment seperti itu, ya otomatis data warehouse kita enggak dipakai gitu ya, enggak berguna. Jadi semua itu bergantung pada pengguna. Di subject oriented ya. Kita next. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan data warehouse atau business intelligence. Yang pertama, data warehouse harus membuat informasi mudah diakses.
Ya tentu eh, intinya kalau kita menggunakan database biasa ya OLTP, data itu asalnya bermacam-macam ya, dari aplikasi, dari sensor, dari web, dari inputan manual, dari apapun. Nah, jadi inputannya itu kan macam-macam ya. Di data warehouse kita jadikan satu pada sebuah skema. Dengan satu skema itu harapannya kita bisa lebih mudah untuk mengakses. Kemudian yang kedua, sistem data warehouse harus menyajikan informasi secara konsisten. Ya, jelas secara konsisten, gini maksudnya konsisten, kita perlu adanya standarisasi data gitu ya. Contoh yang tadi jumlah penelitian. Nah, kalau sudah masuk data warehouse, ya datanya harus satu. Ya. Kita harus menyediakan satu data yang mau tidak mau harus dipakai oleh seluruh unit yang ada di bawah perusahaan tersebut. Oke. Terus kemudian nomor tiga harus ada adaptasi dengan perubahan. Nomor empat juga menyajikan informasi secara tepat waktu. Ini kurang lebih yang ya sama ya. Poin 3 sama 4 ini kurang lebih sama. Jadi intinya eh, harapannya data warehouse itu bisa on time, apa real time. Kenapa kok kita berharap real time ya? Karena memang untuk mereal timekan data warehouse cukup susah karena data transaksional yang masuk ke kita bukan masuk ke data warehouse tapi masuknya ke database OLTP atau database transaksional. Makanya dari transaksional itu dipindah ke data warehouse. Nah, proses pemindahannya ini kalau bisa real time. Tapi ya begitu, apa namanya? Yang namanya real time juga pasti butuh resource, pasti butuh biaya dan lain sebagainya. Itu ya, ya biaya pengembangan, biaya server, biaya apalagi orangnya, pelatihan gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau kalian misalkan bekerja gitu ya, terus diminta untuk coba dilakukan real time data warehouse ini gitu atau apapun lah. Kalau sebagai orang profesional ya bukan kok terus menolak. Ya memang itu hal yang sulit ya untuk menjadikan real time. Tapi kan dengan menjawab hal itu sulit itu kan kurang profesional ya. Jadi mungkin bisa dijawab dengan ya kalau kita mau real time bisa, namun ya tetap perusahaan-perusahaan ini harus menyediakan resource tambahan seperti waktu, biaya, manusia, humannya ya. Nah, dengan kalian menjawab seperti itu, biarkanlah sang pengambil keputusan yang akan menentukan mau tetap investasi untuk real time data warehouse. Ya, itu bergantung pada kebutuhan masing-masing. Terus sistem data warehouse BI harus menjadi benteng yang aman. Ya, data kita, data operasional kita yang masuk di database OLTP itu kan semuanya ditampung dalam satu data warehouse ya. Tentunya kalau kita mau bikin data warehouse ya harus yang kuat alias yang tidak bisa dijebol sama orang. Kenapa? Kalau data warehouse kita bisa diretas sama orang ya otomatis seluruh data kita akan hilang karena seluruh data transaksional masuk ke data warehouse. Terus data warehouse berfungsi sebagai dasar yang dipercaya. Ya, artinya buatnya harus konsisten agar bisa dipercaya gitu ya. Sekali orang tidak percaya dengan data kita, maka ya kualitas data warehouse kita akan turun. Komunitas bisnis harus menerima sistem untuk menganggapnya berhasil ya. Seluruh unit yang ada di bawah enterprise itu yang mengimplementasikan data warehouse ya harus sepakat mereka harus mau pakai dan menganggap data itu berhasil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu.
Oke, saya lanjut ya. Oke, ini metafora penerbitan untuk sistem data warehouse. Jadi sistem data warehouse ini dibandingkan dengan penerbitan sebuah buku atau majalah. Di dalam penerbitan buku atau majalah, kita harus memahami pembaca gitu ya. Kita harus tahu pembaca kita seperti apa, kita tahu butuhnya pembaca itu apa, yang dipingin apa. Ya sama dengan data warehouse, kita harus tahu pengguna bisnisnya siapa, bosnya gitu ya, ngapain bosnya. Tentu misalkan ya dalam contoh kasus ITS saja antara Pak Rektor, Pak Dekan, dan Pak Kadep tentunya memiliki pandangan yang berbeda terkait bisnis karena mereka oh, tingkatannya berbeda. Jadi sesuaikanlah data warehouse kalian dengan penggunanya siapa. Kalau data warehouse-nya untuk Pak Dekan ya sesuaikan dengan Pak Dekan. Kalau data warehouse-nya Pak Kadep ya apa? Kalau bosnya Pak Kadep ya buatlah data warehouse untuk Pak Kadep. Terus kemudian memastikan majalah menarik bagi pembaca ya sama ya dengan data warehouse memberikan analisis yang berkualitas tinggi, relevan dan dapat diakses. Terus kemudian yang terakhir pertahankan publikasi. Kalau di data warehouse pertahankan environment-nya. Jadi sistemnya harus tetap diupdate secara berkala, keamanan, datanya harus disinkronkan secara rutin gitu ya, agar kepercayaan terhadap data warehouse kita bisa tetap terjaga. Nah, terus sekarang kita masuk ke pemodelan dimensional. Oke. Jadi pemodelan dimensional ini yang kita gunakan untuk data warehouse ini ya. Dimensional ini ada dua aliran timbal sama itu ya, sama apa namanya? Imnon. Yang kita pakai adalah rab timbal. Jadi yang dimaksud pemodelan dimensional ini adalah kurang lebih sama dengan database relasional ya. Artinya apa? Artinya kita juga membuat database yang berbentuk tabel. Namun konsepnya kita tidak melihat lagi dia sebagai entity dan sebagainya gitu ya. Tapi kita melihat dia sebagai dimension. Nah, contohnya ada di gambar bintang ini ya. Ada di gambar bintang. Kalau di dalam retail ya atau bisnis penjualan, nah itu ada kotak yang tengah namanya fact ya, sales fact. Yang di luarnya ada dimension. Nah, inilah yang dimaksud dengan dimensional model. Jadi ada fact yang terhubung ke dimension-dimension yang lain. Ini maksudnya apa? Jadi kasarannya seperti ini ya. Misalkan penjualan di perusahaan A gitu ya. Nah, ini dia punya dimensi. Dimensi tanggal, dimensi produk, dimensi toko. Misal penjualan gitu ya. Di sebuah toko A. Untuk penjualan produk A pada tanggal sekian di toko sekian itu ada berapa? Nah, itu akan tercatat di sales fact ini. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini ya. Kita masuk ke penjelasan tabel fakta. Jadi satu tabel fakta itu isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada foreign key gitu ya. Foreign key. Nah, kalau kita mau bikin data warehouse, kita harus bikin yang namanya tabel fakta ini. Atau sebelum masuk ke tabel fakta ini ada penjelasan yang mungkin saya skip tadi ya. Ada yang namanya star schema ya, teman-teman. Kenapa kok star schema? Karena bentuknya modelnya kayak bintang. Nih, ini namanya star schema. Ada lagi yang namanya snowflake dan lain-lain. Ada centipede schema.
Tapi yang kita gunakan adalah star schema di mata kuliah ini. Di satu buah fakta harus terhubung ke banyak dimensi. Yes. Oke, di dalam tabel fakta pada star schema itu menyimpan data terkait pengukuran performa yang terjadi akibat peristiwa pada proses bisnis. Nah, contoh tabel penjualan pada bisnis retail. Nih, setiap tabel memiliki dua foreign key atau lebih. Nah, ini ya, FK-nya ada itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang menghubungkan tabel tersebut dengan primary key dari tabel dimensi. Otomatis, kalau FK-nya ada 6, berarti di luar fact ini ada 6 tabel dimensi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jumlah dimensi di sini itu bebas ya, bergantung kebutuhannya sendiri seperti apa. Oke, penting untuk diingat bahwa terdapat hubungan one-to-one antara satu event pengukuran pada dunia fisik dengan satu baris pada tabel fakta. Jadi, satu row yang ada di tabel fakta ini sama dengan satu pengukuran pada dunia fisik. Contoh, misalkan kalau di database retail seperti ini, ketika kita bayar di kasir gitu ya, ketika kasirnya nge-scan, nah itu dihitung satu barcode. Ya, jadi tanggalnya kapan, produknya apa kan jelas ya, tokonya kapan. Mungkin juga kalau ada diskon atau promo, siapa customernya, terus penjualnya siapa, transaksi nomor berapa. Terus kemudian jumlah harganya berapa, jumlah barangnya yang sama, misalkan dia beli coklat dua gitu ya, berarti dia diisi dua gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau sudah, kemudian kita lanjut ke tabel dimensi. Ya, tabel dimensi di sini, kalau kita lihat datanya banyak yang duplikat ya. Memang datanya duplikat. Kenapa? Karena untuk menghindari join-join. Jadi fungsionalitas dari OLAP ini atau data warehouse itu fungsinya adalah difokuskan pada query atau mengambil data. Jadi bukan pada inserting atau updating ya, tapi lebih ke mengambil data. Jadi kita tidak apa ya, menitik beratkan pada data duplikat, enggak. Jadi kalau di sini malah fokusannya denormalisasi, bukan normalisasi. Yang dipisah-pisah itu bukan, ini malah dijadikan satu, gitu ya. Seperti ini. Ini contoh tabel dimensi dari dimensi produk, gitu ya. Jadi sebenarnya mirip sih dengan database relasional. Produk itu ada produk key-nya berapa, kemudian deskripsi produknya, nama mereknya apa, kategorinya apa, ya sama ya. Nah, fakta yang tergabung, fakta dan dimensi yang tergabung itu dijadikan satu ke dalam star skema. Gambarnya seperti ini ya, deep dimension, store dimension, customer, produk, promotion, client dimension, nyambung ke satu sales spec.
Oke ya. Nah, ini ada arsitektur gimbal. Oke, kalau kita lihat di sini ada ada source transaction. Nah, yang dimaksud transaction itu adalah OLTP kita, database transaksional. Ini satu database, ini database yang lain, atau data yang lain pun juga boleh. Misal dari sensor, ini dari file yang lain ya. Misalkan ada apa TXT itu ya, TXT atau apa file apa CSV gitu ya. Nah, ini terus kemudian kita lakukan sebenarnya Kimbal ini hanya ini ya, dari seluruh source ini kita masukkan ke dalam sebuah data warehouse. Nah, data warehouse itu merupakan tadi database tapi yang bentuknya star schema. Yes, star schema. Ini misalkan. Seluruh data ini kita masukkan ke sini ya. Nah, cara masukkannya gimana? Jadi yang pertama kita kan harus bikin desain star skemanya dulu. Kalau sudah, kita bikin database-nya ini di MySQL di apapun bebas. Terus kemudian kita butuh yang namanya ETL, extraction, transformation, sama loading. Jadi kita butuh mengekstrak data dari sini. Yang dimaksud mengekstrak itu apa ya? Sebagai contoh data cleaning ya. Kalau ada data yang outlier, kita perlu cleaning dulu. Nah, itu bedanya kita dengan yang kalian lakukan saat ini ya. Kalau kalian kan mungkin biasanya yang sudah belajar analitik, mungkin mendapatkan data dari internet, kalian butuh cleaning-cleaning dan sebagainya. Kita cleaning dulu, baru kita masukkan ke data warehouse. Jadi pengguna data warehouse itu sudah nggak perlu cleaning. Karena apa? Karena pada dasarnya yang pakai data warehouse ini adalah orang non-IT. Para bos-bos itu non-IT pakai ini, non, apa, data warehouse-nya. Nah, setelah diekstraksi kemudian kita butuh transform. Artinya transform ini adalah dari bentuk source itu dibentuk menjadi star schema datanya. Kemudian baru di load alias dimasukkan. Nah, di situ ada yang namanya dimensional schema atau star schema ya. Terus kemudian habis itu ada yang namanya BI application. Ini sebagai contoh misalkan Power BI, Tableau ya. Ini untuk visualisasi data. Di sini juga ada ad hoc query. Nah, ad hoc query ini adalah ya query biasa select ya, query select yang dilakukan oleh non IT biasanya para bos-bos itu pakai ad hoc query. Nah, oleh karena itu mengapa kok kita bikinnya atau bikin data warehouse-nya itu bukan pakai data relasional, justru kita pakai data warehouse. Kenapa? Karena datanya skemanya gampang, join-nya lebih sedikit ya, daripada data transaksional. Karena orang yang non IT juga pakai data kita. Oke, saya next. Nah, ini ada beberapa arsitektur alternatif gitu ya dari data warehouse. Ini ada independent data mart. Oke, data mart itu apa? Data mart itu sebenarnya sama dengan data warehouse ya, namun skalanya lebih kecil. Skalanya lebih kecil. Nah, data mart sendiri itu sebenarnya ada dua, ada yang independen sama ada yang dependen. Oke, sebelum masuk ke independen mungkin saya jelaskan dulu yang dependen ya. Kalau dependen itu dari source dimasukkan ke data warehouse, baru dipecah menjadi data mart. Nah, per data mart ini biasanya digunakan untuk departemen-departemen. Misalkan contoh departemen keuangan gitu ya, dengan kita di ITS dengan akademik itu kan datanya tentu beda ya. Nah, data martnya juga harus dibedakan karena biar tidak bisa mengakses data yang tidak semestinya gitu. Nah, kalau yang independen ini, dia tanpa ada data warehouse, data mart ini langsung ngambil dari source transaction.
Nah, ini yang nggak boleh ya. Harus detail, detail. Itu nggak boleh. Yang betul adalah secara dependen. Yang betul adalah secara dependen nih ya. Jadi source kemudian masuk ke data warehouse, baru ke data mart, data mart. Kenapa kok yang independen itu nggak boleh? Karena data mart di sini ya, ini jalannya sendiri-sendiri. Maksudnya gimana? Misalkan si data mart satu ini update, menyesuaikan data terbaru dari source. Nah, data mart kedua ini lupa belum update ya, otomatis si ini masih data lama. Berarti kan nggak sinkron antara keuangan sama akademik gitu misalkan. Contohnya gimana? Contohnya kalau di akademik, data akademiknya belum ke update, tapi data keuangannya sudah. Jadi seseorang mahasiswa sudah bayar gitu ya. Tapi kok masih belum bisa FRS? Nah, itu akibatnya bisa seperti itu. Padahal di keuangan dia sudah membayar, harusnya sudah bisa FRS, tapi di data martnya si akademik dia belum diupdate. Tapi kalau kita menggunakan model yang dependen, ini dia ngambil ke satu data warehouse besar. Nah, jadi yang diupdate hanyalah data warehouse besarnya. Dia aman untuk seluruh data mart. Oke, saya next. Ini hub and spoke ya, kurang lebih sama, mungkin nggak usah. Ini karena dia pakai Inmon ya, pakai versinya Inmon. Terus ini ada yang namanya Enterprise Data Warehouse. Ini juga hybrid, ini nggak usah. Nah, terus ini yang terakhir ya teman-teman, ada mitos terkait model apa dimensional model. Model dimensi hanya untuk data ringkasan. Enggak ya, salah karena data itu bisa detail. Jadi bukan data agregasi. Sebagai contoh tadi yang produk tadi, setiap produk itu bisa dijadikan satu baris sendiri. Jadi dia bukan data ringkasan atau agregat. Kemudian model dimensi adalah departemen bukan perusahaan, salah ya. Karena kalau yang model dimensi adalah departemen itu dinamakan dengan independent data mart tadi. Model dimensi tidak dapat diskalakan, salah. Ini bisa ya. Model dimensi hanya untuk penggunaan yang dapat diprediksi. Salah juga, model dimensi tidak dapat diintegrasikan. Ya, jadi 5 poin ini adalah mitos di mana semuanya adalah salah terkait data warehouse. Oke, ini tidak perlu. Oke, sudah selesai ya. Jadi eh, tugas kalian selanjutnya adalah mendesain star schema ya. Nah, mendesain seperti ini, star schema, kita bikin kerangkanya dulu. Ibaratnya kalau di relasional dulu, kita bikin ERD-nya dulu. Dari mana? Dari data FRS yang kemarin yang sudah kalian bikin. Jadi kalian bikin star schema dulu, tugasnya untuk di minggu ke-8. Ya, terus masukkan datanya kapan, Pak? Di minggu setelahnya, minggu 9 sampai 12 kita belajar ETL untuk memasukkan data. Ya, sementara itu dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, ya kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri ya. Sebelumnya mungkin saya akan absen dulu. Eh, Ketua kelas mungkin bisa di stop recordnya, enggak apa-apa.